Oke, selamat pagi anak semua. Sehat ya semua hari ini? Sehat. Tadi sebelum pergi ke sekolah mandi ya? Mandi. Apakah semua langsung pergi ke sekolah? Mandi. Bagus, anak semua harus mandi dan makan biar ada tenaga dan semangat belajarnya. Oke. Minta tolong buat Kang Joe, dia makan dulu Bang, buat kita. Hari ini pembelajaran kita mengenai tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu Buddha dan Islam Indonesia. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, apakah masih ada temannya yang belum tahu seperti ini? Ada nih. Siapa aja? Arisa, Rita. Mana mereka? Masih ada nih. Semoga kita semua sampai di tempat ini dengan selamat dan bahagia. Oke, bersama kita bagaimana bersihnya? Bersih. Oke, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, judulnya Tanah Airku. Terima kasih Tuhan buat berkat itu yang Tuhan berikan kepada kami mulai kami bangun pagi Tuhan sehingga kami bisa bersama-sama Tuhan untuk belajar. Apa yang baik kiranya Tuhan yang memberkati kami, apa yang kami pelajari kiranya itu menjadi berkat dalam hidup kami untuk kebanyakan buat manusia kami. Kiranya Tuhan yang memberkati beliau dan kami memberikan beliau kesehatan panjang umur. Dan berkat di sini juga Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati kami. Yang sampai juga Tuhan kiranya segera sampai di sini dengan selamat dan sentosa. Orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, apapun pekerjaan mereka, kiranya menjadi berkat bagi keluarga kami Tuhan. Amin Tuhan, doa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Pertanyaan nih sama silakan masuk anak ibu. Oke, Miss mau bertanya nih. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Iya, beri dulu tepuk tangan untuk teman kita ya.
pada minggu lalu mengenai permasalahan sosial di lingkungan sekitar. Apa ada permasalahan sosial di lingkungan sekitar kita? Sebelum Miss memperkenalkan siapa-siapa saja tokoh pada masa itu, apa yang terlintas di pikiran kalian jika bisa mengatakan tokoh sejarah? Katakanlah Bu. Orang yang memiliki jasa Bu. Ya, betul sekali. Orang yang perintah Bu. Orang zaman dahulu. Iya, betul sekali. Betul, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi tokoh sejarah adalah orang yang berperan penting dalam peristiwa pada di masa lampau. Baik yang memberi gagasan, ide ataupun tindakan. Jadi kita akan memasuki pembelajaran tokoh sejarah pada masa itu. Sebelum kita mengenalnya, kita akan membahas bagaimana cara masuk agama Hindu ke Indonesia. Mari kita baca bersama-sama. Jadi agama Hindu datang ke Indonesia melalui perdagangan mereka, menyebarkan agama mereka dan kebudayaan mereka di Indonesia. Dan ada juga mereka yang menikah dengan orang Indonesia dan mereka menyebarkan luas agama mereka. Dan pada saat ini Hindu adalah agama terbesar keempat di Indonesia. Dan jumlah penduduk yang menganut agama Hindu sekitar 272,23 juta umat manusia yang menganut agama Hindu, atau setara dengan 1,71% yang menganut agama Hindu. Jadi sekarang kita akan memasuki siapa saja tokoh pada masa Hindu. Yang pertama ada Raja Aswawarman. Mari kita baca bersama ya. Aswawarman adalah raja Kutai kedua. Ia menggantikan Kutai sebagai raja sebelum masa pemerintahan Aswawarman. Kutai dipercaya akan Buddhisme. Ketika Aswawarman naik tahta, ajaran Hindu masuk ke Kutai. Dia kerajaan ini menganut agama Hindu. Namanya semua kan? Kami Inilah gambar Raja Aswawarman pada masa Hindu. Jadi Aswawarman ini adalah raja kedua yang menggantikan Raja Kuta. Jadi sebelum Aswawarman masuk ke dalam kerajaan Kutai, kerajaan Kutai atau masyarakat Kutai menganut agama animisme. Siapa yang harus ini animisme? Iya, betul sekali. Jadi, betul sekali. Jadi, sebelum Aswawarman masuk ke dalam kerajaan Kutai, masyarakat Kutai dan kerajaan Kutai itu menganut agama animisme atau menyembah roh halus, mempercayai roh halus. Dan setelah Aswawarman masuk ke dalam kerajaan Kutai, Aswawarman mengenalkan agama Hindu kepada mereka. Dan mereka mulai menganut agama Hindu karena Aswawarman sangat percaya kepada ajaran Hindu. Dan Aswawarman juga dipandang sebagai pembentuk dinasti kerajaan Hindu karena
Karena setelah Aswawarman masuk ke dalam kerajaan Kutai, dia meninggalkan agama Hindu, makanya dia dipandang sebagai dinasti pembentuk kerajaan Hindu. Masuk kita yang kedua, yaitu Raja Mulawarman. Saya baca bersama. Mulawarman menganut agama Hindu, kemudian besar pada masa peninggalan dan demikian dari India. Orang itu bukan baik dengan kaum Brahma, tapi dibuktikan pada sampai Jadi Raja Mulawarman menggantikan Raja Aswawarman sebagai raja. Jadi Raja Mulawarman setelah Raja Mulawarman memerintah, ada orang asli yaitu pendeta yang menjadi pendeta Hindu, dan setiap acara upacara keagamaan tidak lagi Brahmana yang memimpin acara pendeta Hindu. Dan Mulawarman juga memiliki hubungan baik dengan Brahmana karena para pendeta membuat yupa karena dalam bentuk berterima kasih kepada Raja Mulawarman karena Raja Mulawarman melindungi agama Hindu. Dan mereka juga memberikan hadiah kepada kaum Brahmana, dan agama Hindu juga semakin berkembang, semakin pesat di dalam kerajaan Kutai tersebut. Masuk kita tokoh sejarah yang ketiga, yaitu Purnawarman. Purnawarman merupakan Raja Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan para sastra peninggalan kerajaan Tarumanegara banyak menceritakan. Para sastra banyak menceritakan peninggalan Tarumanegara, menceritakan kebesaran Raja Purnawarman dalam para sastra. Terdapat jejak telapak kaki seperti tapak kaki Wisnu, dan dinyatakan sebagai tapak kaki Raja Purnawarman. Dan selain itu, Raja Purnawarman juga mengangkat prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara menceritakan kebesaran Raja Purnawarman karena pada masa pemerintahan Purnawarman, Raja Purnawarman ini sangat baik kepada kerajaan Tarumanegara. Dan setelah pemerintahan Raja Purnawarman, kerajaan Tarumanegara berjalan dengan baik, masyarakatnya teratur, semua menjadi sentosa. Dan Raja Purnawarman juga membangun saluran air untuk pengairan dan mencegah kebanjiran di kerajaan Tarumanegara. Oke, selanjutnya ya datanya serius dulu. Selanjutnya datanya oke, kita dulu semua misalnya ini apa namanya? Sigi. Ya, ini dulu semuanya itu. Ini dulu dia. Jadi kalau sedang ini, jauh.
Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut tokoh sejarah pada masa Buddha. Sama seperti yang tadi, kita akan mengatakan dulu ya bagaimana cara agama Buddha masuk. Jadi, agama Buddha pertama kali muncul sebelum Masehi. Sebelum apa? Yang dimana pada awalnya agama ini sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Agama Buddha sendiri telah masuk ke Indonesia sejak kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Proses penyebaran Buddha di Indonesia dimulai melalui perdagangan, tapi melalui jalur laut. Hal ini dapat dilihat pada catatan sarjana dari Cina bernama Yinxing ketika beliau melakukan perjalanan ke Indonesia dan di Nusantara. Namun nilai-nilai agama Buddha mulai berkurang secara utuhnya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Namun sekarang berapa agama di Indonesia yang diakui? Yang pertama apa? Islam. Jadi agama Buddha adalah agama keenam yang diresmikan di Indonesia. Dan pada tahun 2010 penganut agama Buddha sekitar 1.703.254 jiwa yang menganut agama Buddha pada tahun 2010. Bisa dibilang sekitar 0,72% pada tahun 2010 agama Indonesia menganut. Oke, dan kita masuk siapa saja kan tokoh sejarah dan agama. Yang tadi mana apa kita ini? Nampaknya? Nampak nih. Raja apa? Raja Balaputradewa adalah raja kerajaan Sriwijaya. Ia ditata pada tahun 490 Masehi. Ketika memimpin kerajaan Sriwijaya, Balaputra berhasil membawa kerajaannya berkembang pesat. Menurut Prasasti Nalanda, Balaputra adalah cucu seorang raja Jawa yang bernama Dharanindra yang berjuluk Wirawairi Mantana. Balaputradewa mewarisi tahta kerajaan Sriwijaya karena Wangsa Shailendra ketika itu menguasai Pulau Sumatera. Dan kerajaan Sriwijaya ini di bawah kepemimpinan Balaputradewa. Dan ia juga memiliki kekuasaan pada pemerintahannya. Ia memiliki kekuasaan di, tunggu ya, tulis ya. Dia memiliki kekuasaan di
itu Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat agama Buddha. Buddha Mahayana di bagian wilayah Asia Tenggara. Di wilayah mana? Asia Tenggara. Masuk kita yang kedua yaitu Raja Sakyamuni. Sakyamuni adalah seorang mahaguru agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Menurut kesaksian Kingship, Sriwijaya telah menjadi pusat agama Buddha. Di sana ada lebih dari 1.000 pendeta untuk datang untuk belajar bersama Sakyamuni. Dan diperkirakan di Sriwijaya sudah berdiri sebuah perguruan Buddha. Perguruan ini mempunyai hubungan baik dengan perguruan Buddha yang ada di Nalanda dan India. Di mana? Di Nalanda dan India. Jadi Sakyamuni ini kepercayaannya kepada agama Buddha sangat mendalam. Dan pembelajaran agamanya juga sudah tinggi, makanya disebut Maha Guru. Kalau sudah Maha berarti tinggi. Dan banyak para pendeta dalam situ sudah bahkan beribu-ribu belajar bersama Sakyamuni. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 3 yaitu Raja Kartanegara. Sama-sama kita baca ya. Kartanegara. Beliau adalah King Kenaro. Kartanegara memerintah tahun 1298 sampai 1292. Dalam bidang politik, Jaya dikenal sebagai raja yang menguasai Yang ketiga adalah Raja Kartanegara, di mana pada masa pemerintahan Kartanegara di kerajaan Singhasari. Kerajaan Singhasari sempat menguasai wilayah Sumatera. Sini dia, Sumatera. Di mana? Sumatera. Ya, Sumatera. Dan ada juga di Bakalapura. Atau Kalimantan Barat. Di mana? Di Bakalapura atau Kalimantan Barat. Dan ada juga di Jawa Barat atau Sunda, ada di Madura, Bali, dan Gurun ataupun di bagian Indonesia Timur. Sekian dari penjelasan Ibu. Minta maaf ya, ada kata-kata Ibu yang salah. Oke, jadi di sini kita menjelaskan tentang sejarah pada masa Islam. Semua. Semua
sih tokoh-tokoh pada masa Islam di Indonesia? Boleh dibaca dulu yang saya pertama. Semuanya 1, 2, 3. Sejarah penyebaran Islam berdiri pada Ibu Bakri yang berhubungan beberapa ahli budaya perubahan Islam dalam masalah Iya, begitulah. Oke, baiklah. Di sini bisa menjelaskan tentang sejarah tokoh-tokohnya. Ada apa sih? Siapa saja sih tokoh-tokoh pada masa sejarah Islam? Yang pertama itu ada Raden Fata. Raden Fata itu adalah tokoh sejarah pada masa Islam dan dia juga berdiri salah satu Kesultanan Demak yang memerintah pada tahun 1500 sampai dengan 1518. Dia pemimpin kelahiran Palembang ini lain itu memiliki nama asli Jimbun. Apa namanya? Iya, nama Tionghoa tersebut didapat karena adanya darah Tionghoa yang menurun dari ibunya. Pada kekuasaan Raden Fata, Islam menyebar luas sampai ke daerah Jawa. Dan Raden Fata merupakan sosok pahlawan yang ikut melawan Portugis. Yang tadi Portugis apa itu? Portugis. Yang kedua itu ada Sultan Hasanuddin. Apa? Sultan Hasanuddin. Yang Sultan Hasanuddin ini dikenal dengan julukan Ayam Jantan dari Timur. Dia memerintah pada tahun 1500 sampai dengan 1518. Sama ya kayak Raden Fata memerintah pada tahun 1500 sampai dengan 1518. Sultan Hasanuddin ini merupakan putra dari Sultan Goa Sulawesi yang ke-15. Sultan ini dikenal dengan sebagai salah satu pahlawan Indonesia yang merupakan raja Kesultanan Goa sebagai penguasa Islam Goa yang berada di Makassar yang menguasai jalur perdagangan Indonesia Timur. Pada masa kejayaan kepemimpinan Sultan Hasanuddin ini juga membawa puncak kejayaan pada abad ke-16. Selanjutnya itu ada Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda ini penguasa Aceh yang memerintah pada tahun 1607 sampai dengan 1636. Dia merupakan putra dari pasangan Mansur Shah dan Paduka Shah Alam yang lahir pada 1593. Sultan Iskandar Muda ini menduduki jabatannya pada usia muda yaitu usia 18 sampai 19 tahun. Sultan Iskandar Muda ini juga adalah Raja Aceh yang dikenal gigi atau menekan kehadiran Portugis di Malaka. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda ini, Portugis melakukan penyerangan terhadap Aceh, namun mengalami kegagalan. Portugis bersikeras untuk mengambil alih dan memonopoli perdagangan lada di Aceh pada saat itu. Tetapi Sultan Iskandar Muda menduduki tahta usia yang sangat muda dan dikenal sebagai sangat berani. Dia juga menggantikan pendahulunya yaitu Sultan Ali Riyad Shah 1604 sampai 1607 yang kemudian dikenal dengan Sultan Muda. Selanjutnya itu ada Sultan Ageng Tirtasya. Sultan Ageng Tirtasya yang merupakan salah satu Sultan Banten ke-6 adalah putra dari Abdul Malik Ahmad dan
Marta Kusuma. Sultan Ageng Pirtasyah ini berkuasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai dengan 1683. Tahun berapa anak-anak? 1600. Tulis saja, Miss. Pada tahun 1651 sampai 1683. Tahun berapa? 1651. Iya, dia juga memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda pada masa itu. Atau VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Ada yang pada sini ya, VOC. VOC atau Veterinary Auspiciation Company atau perkumpulan perdagangan Belanda yang memiliki perdagangan di Asia. Siapa masih semangat di sini? Masih semangat semua kan? Untuk membangun semangat kita, disunat dulu kita, ya, membangun konsentrasi gitu. Tunggu. Oke, gini terusnya. Kalau Gus bilang 1, 1, 2, how, yes, 2, 2, 3, yes, 3, gitu ya. Udah paham semua? Siapa yang belum paham? Oke, kita mulai ya. 1, 1, 2, how, yes. Sama dulu, Mami. Udah tadi. Kalau yang pertama how gitu. Yang kedua yes yes. Yang ketiga free. Oke? Paham semua? Sama. 1, 1, 2. How, yes. 2, 2, 3. Yes, pretty. 3, 3, 1. Pretty. 1, 2, 3. How, yes, pretty. 2, 2, 1. Yes, Ibu, kita saksikan dulu video yang kelompok kami buat. Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari
bersejarah pada masa kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh kerajaan Hindu. Tokoh yang pertama adalah Raja Mawarman. Raja Mawarman merupakan raja terbesar dari kerajaan Kutai. Ia terkenal sebagai seorang raja yang bijaksana. Ia juga menganut agama Hindu yang taat dan gemar bersedekah. Pada masa pemerintahannya, rakyat hidup dengan damai dan sejahtera. Tokoh selanjutnya adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja terbesar dari kerajaan Tarumanegara. Ia terkenal sebagai seorang raja yang hebat, bijaksana, taat beragama, dan mengutamakan kepentingan rakyatnya. Raja Purnawarman membangun irigasi untuk lahan pertanian rakyat. Ia juga memerintahkan penggalian Sungai Gumati untuk mencegah banjir di lahan pertanian dan permukiman rakyat. Pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, rakyat hidup dengan aman dan makmur. Selanjutnya ada Raja Rakai Pikatan. Raja Rakai Pikatan berasal dari dinasti Tajaya yang beragama Hindu. Namun, ia menikah dengan Pramudiawardhani dari dinasti Syailendra yang beragama Buddha. Akan menjelaskan tentang upaya tokoh sejarah. Upaya menerapkan sejarah pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Sebelum masuk ke materi ini, Miss mau tanya dulu, siapa yang pernah mendengar atau menyanyikan lagu Erik Cipta? Masih amat. Aku Miss! Saya dulu sama Miss dulu tengok. Nanti lah, saya tanya. Siapa pernah mendengar lagu Erik Cipta atau menyanyikan lagu Erik Cipta? Untuk apa lagu banyak? Siapa yang tahu untuk apa itu dinyanyikan? Kita akan menjelaskan ada beberapa upaya untuk mengenal tokoh-tokoh sejarah. Yang pertama, penelitian dan penulisan sejarah. Apa? Penelitian dan penulisan sejarah. Kita baca dulu sekali lagi. Penelitian dan penulisan sejarah. Penelitian ini dan penulisan inilah kita tahu bahwa ternyata tokoh itu berperan penting dalam perkembangan sejarah. Dari penulisan inilah kita tahu bagaimana cerita hidup tokoh ini, apa yang dilakukannya sehingga dia dapat harus kita kenang dan dihargai. Yang kedua yaitu pembuatan buku dan literatur. Apa? Pembuatan buku dan literatur. Pembuatan buku dan literatur. Dari buku-buku ini telah dapat kita akses tentang cerita-cerita sejarah yang dialami tokoh-tokoh itu. Yang ketiga, pameran dan museum. Apa anak-anak?
tersirat dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata museum? Siapa yang tahu? Apalah? Apa tempat-tempat antik? Iya, betul. Tempat-tempat barang antik, entah dokumen, patung-patung, gambar-gambar, foto-foto sejarah. Dibuatnya museum ini untuk kita tahu dan dapat mengenang bahwa dulu ada peristiwa-peristiwa penting, membuat kita jadi tahu bahwa peristiwa itu sepatutnya diabadikan dan dikenal. Dan bisa ibu baca coba 1, 2, 3. Seminar dan diskusi. Di dalam seminar ini dan diskusi ini telah dibahas mengenai tokoh sejarah itu, bagaimana dulu kehidupan tokoh tersebut, kenapa disebut bersejarah, dan apa yang membuat mereka jadi berkontribusi dalam perkembangan sejarah itu. Yang kelima, kita baca yang kuat. Peringatan dan kebetulan yang bulan 12 kemarin kita merayakan hari Natal. Apa yang kemarin hari Natal itu? Hari Natal Yesus. Tidak betul. Di sini juga kita berpesta. Ada yang meliturgi, ada yang bertarian, ada juga yang memanggung hidup. Dalam kehidupan kita kan? Iya. Pembangunan memorial. Siapa di sini yang pernah melihat tuh? Tugu. Saya dari Tugu. Kenapa kita di dalam Tugu itu? Apa di dalam Tugu? Iya, betul, persatuan marga. Salah satunya untuk mengenang kejadian-kejadian tersebut. Kebetulan dulu tahun 2018 ya, ada kita ingat kejadian negara dilakukan. Kita untuk mengenang apa dan kejadian politik kita mulai Tugu kain sinar baru. Dari situlah kita bisa mengenang kejadian-kejadian itu supaya kedepannya kita lebih hati-hati, lebih waspada. Baik, yang ketujuh yaitu mesra semula. Ini adalah kita terakhir sebentar. Pendidikan dan penjurusan. Melakukan pendidikan dan penyuluhan mengenai tokoh sejarah. Mulai dari kita SD sampai hari ini pun kita mempelajari sejarah tahu sejarah. Mulai dari SD, apa mulai dari SD? Selalu belajar sejarah. Itu belajar PKN. Di PKN ini kita mempelajari tokoh sejarah. Pendidikan ini mulai dilakukan upaya untuk mengenang tokoh sejarah kan? Iya. Dengan upaya-upaya ini kita bisa mengingat dan mengenang dan menghargai tokoh-tokoh yang bersejarah dan berperan penting dalam proses perkembangan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Baik, sekian dari Miss. Terima kasih. Oke, Miss. Sejarah Hindu, Buddha, dan Islam belum
Makasih buat kelompok yang terakhir telah menjelaskan materi dengan sangat bagus dan menyenangkan. Materinya juga sangat jelas dari PPT dan media lainnya, termasuk teman-teman yang menjelaskan pemaparannya sangat jelas dan tidak membuat mengantuk. Nilainya Lainnya 5. Baiklah, dari kami nomor 2 untuk media dan pemaparan jelas dan juga menarik kepada lebih Ini ya. Materinya bagus, pemaparan materinya juga bagus, juga ada seperti juga ada kemudian hadiah kasih nilai 85. Telah menyertakan materi hari ini. Untuk medianya lengkap, ada infocus, ada speaker, dan disertai dengan speaking tadi. Nilainya 80. Kasih kepada semua yang telah menyaksikan materi pada hari ini. Kemudiannya PPT-nya menarik, bermain banyak, sekolahnya lengkap, jelas, ada video pembelajaran yang menarik, seperti video menarik, dan ada segala kemudiannya kalau ada kata meditasi juga, kalau dijelaskan apa yang berlaku. Terima kasih untuk kelompok yang telah menunjukkan materi sekarang. Studinya itu pindah bagus, penekanan lagi juga bagus, maupun juga Nilainya lanjut topik ke-7. baik, terima kasih untuk presentasi hari ini. Sangat menarik presentasi hari ini. Saya dari Mabur tidak bisa. Terima kasih. Nilai. Nilai hari ini. Lanjut. Silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok PMI. Pertama itu PPT-nya bagus, terus kepada Asrina bagus menguasai materi. Tapi yang kedua, Agus Tari kurang menguasai materi, hanya fokus membaca.
membaca. Yang kedua, tidak menjelaskan kata-kata sulit dan kamu yang disebutkan tidak ditulis kecuali pas sudah ditulis sekolah tulis. Yang ketiga, sementara materinya kurang dan sifatnya monoton. Dan yang keempat, tidak ada perpindahan tempat. Lanjut. 9. Tidak ada. Terima kasih untuk yang sudah tampil hari ini. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menjadi materi dan juga kemudian dari kami yaitu PPT ini sudah bagus beserta dengan video dan ada pula gambar yang bisa kami lihat dan juga ada ujian TTS Coba gambar. jadi itu mengasah pengetahuan kami apa yang dijelaskan tadi. Untuk kritiknya kalau untuk tugas Lina bahannya udah bagus tapi sudah belajar kawasan atau benar materi. Tapi kalau untuk tugas sehari penambahan dari materinya kurang. Apa yang di PPT itu yang dijelaskan. Dan seperti yang bilang teman kami, dibilang tahun tapi tidak bisa menjadi mahasiswa yang didik tidak tahu apa yang dibilang. Untuk Agnes bagus, suaranya lantang, bisa menguasai kelas dan lebih keras suaranya daripada beberapa siswa yang dihadapinya dan lumayan menguasai kelas. Lanjut yang ke 10. Baik, terima kasih kepada dokternya di PPT yang menarik dan suara dari Asmina sama Agnes sudah keras dan menguasai kelas dan juga menguasai materi. Hanya saja untuk Pak Lestari kurang menguasai materi dan untuk kritiknya kalau misalnya udah ada yang di PPT janganlah ditulis sama tulis lebih baik dijelaskan lagi. Nilainya 8. Lanjut yang ke 11. Yuk langsung. Terima kasih. Presentasinya buat hari ini lumayan memuaskan karena beragam gitu yang kita dapatkan. Nilainya 85. Terima kasih. Baik, terima kasih buat kelompok yang sudah memberikan yang terbaik pada hari ini. PPT-nya bagus, ada speaker, media pembelajaran, dan buat suara, ketegasan, dan informasi semuanya bagus. Hanya satu buat Pak Lestari kurang, dan kurang menguasai kelas dan materi. Yang menjadi kritikan saya yang pertama tadi, yang waktu seminggu religion itu kan artinya apa itu agama Hindu. Itu seharusnya di bahasa Indonesia aja, karena tidak semuanya anak siswa mengerti arti dari itu. Yang kedua, tidak menulis poin penting seperti 1.30 atau 0,20% itu kan nggak semua mengerti ya. Nah itu harus dituliskan dan dijelaskan ke kampus. Menurut saya terus saja bagi mahasiswa itu sangat tiga.